بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم الدين اللهم ارحمنا رشدنا وإسنا من شر أنفسنا أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Sobat soleh dan solehah rahimakumullah, ibarat dua sisi mata uang, Islam dan dakwah itu tidak dapat dipisahkan. Islam adalah agama dakwah. Hubungan keduanya seperti roh dan jasad dalam diri manusia. Manusia merupakan gabungan antara roh dan jasad. Jika hanya jasad menjadi mayat, jika hanya roh saja menjelma menjadi makhluk astral. Tanpa dakwah, Islam akan mengalami kemunduran dan tidak eksis. Konten rahmatan lil alamin menjadi macet dan stuck, sesuatu yang paradoks dan kontradiksi dengan firman Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau ya Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Karena itulah misi Rasulullah SAW ketika diutus oleh Allah SWT adalah untuk memenangkan dan mendakwahkan ajaran al-Islam ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi syahida. Dialah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar dimenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Al-Quran Surat Al-Fatah ayat ke-29. Sobat soleh dan solehah rahimakumullah, dalam konteks ini kehadiran kader dakwah amat sangat diperlukan. Rasulullah SAW pun didampingi oleh kader-kader dari kalangan sahabatnya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir wa ma wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma da'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar para pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah, tidak patah semangat, dan tidak pula menyerah kepada musuh. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 146. Sobat soleh dan solehah rahimakumullah, gerakan dakwah sebenarnya tidak memiliki kebergantungan kepada kekuatan dari segi kekayaan harta benda, pejabat, bidang-bidang perniagaan dan sebagainya. Tetapi kekuatannya adalah bergantung sepenuhnya kepada manusia yang menjadi kadernya. Manusia yang mendukung gerakan dakwah itulah yang dikatakan sebagai aset dakwah yang memberikan kekuatan kepada gerakan dakwah. Imam Hasan al-Banna rahimahullah mengatakan, sesungguhnya yang pertama kali diingatkan oleh gerakan dakwah ini adalah tarbiyatun nufus, tajdidur ruh, taqwiyatul akhlak, dan menumbuhkan sifat kesatria dalam diri umat, dan meyakini bahwa ini adalah fondasi pertama bagi kebangkitan umat seluruhnya. Risalah Hal Nahnu Qaumun Amaliyun. Beberapa orang muridnya meminta untuk menulis buku. Beliau rahimahullah mengatakan, saya tidak menyusun buku. Tugasku adalah mencetak kader yang kukirim ke suatu daerah, lalu ia menghidupkannya.
Qadar merupakan buku yang menemui manusia. Di samping itu, Qadar dapat mencetak qadar lainnya. Fathiyakan Revolusi Hasan Al-Banna. Sahabat soleh dan soleh rahimakumullah, dalam harakah Islamiyah, dakwah itu harus dilakukan secara kolektif atau beramal jama'i. Allah menyukai orang-orang yang berperang dalam satu barisan yang kokoh. Firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Al-Quran Surat As-Saff ayat kedua. Namun tak jarang seorang aktivis dapat terserang penyakit infiradi. Infiradi adalah istilah yang menggambarkan kegiatan dakwah yang dilakukan atas nama perorangan atau pribadi dan tidak atas nama organisasi atau jamaah. Dakwah infiradiah adalah dakwah yang dilakukan secara personal tanpa terikat dengan suatu organisasi, padahal dia merupakan anggotanya. Dikenal dengan istilah one man show. Sahabat soleh dan solehah rahimakumullah, mengajak manusia kepada Allah dan meninggikan kalimatnya adalah tujuan dakwah yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi al-ulya wallahu azizun hakim. Dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu seruan yang paling rendah. Sebaliknya, firman Allah itu, kalimat Allah itu adalah yang paling tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 40. Mengajak manusia ke jalan Allah mestilah konsisten. Jangan sampai berubah di tengah jalan karena mendapatkan banyak kebaikan dan hasanat dunia. Orang yang menyuruh ke jalan Allah SWT adalah orang yang terbaik dalam ucapan dan perbuatan. Sebagaimana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan kebajikan dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim. Al-Quran Surat Fussilat ayat ke-33. Allah SWT menegaskan kepada para kader dakwah untuk mengajak manusia ke jalannya, bukan ke jalan-jalan yang lainnya. Hanya jalan Allah sajalah yang dapat memberikan keselamatan. Sebagaimana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia ke jalan Rabbmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Rabbmu, dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia pula yang paling tahu siapa yang mendapatkan petunjuk. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 125. Dalam ayat yang lainnya, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Allah menyuruh manusia ke Darussalam atau surga dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki menuju jalan yang lurus. Al-Quran Surat Yunus ayat ke-25. Sahabat soleh dan solehah rahimakumullah, tabiat jalan ini adalah jalan yang panjang.
banyak tahapan dan besar resikonya. Ia memerlukan waktu yang lebih panjang dari usia manusia. Sabar, tidak terburu-buru, pandang yang jauh ke depan, fokus dan konsistensi. Karena itulah diperlukan kerja dan harakat yang terbingkai dalam kesatuan amal jama'i. Amal jama'i adalah kerjasama yang sama-sama kerja dalam ikatan hati yang kuat untuk mencapai tujuan yang sama. Sahabat soleh dan soleha rahimakumullah, infiradi menyelisihi itu semua karena one man show dan merasa mampu menyelesaikan semua urusannya sendiri. Ini adalah hal yang naif sekali, karena betapapun seseorang itu pandai dan kuat, namun permasalahan dakwah terlalu besar bagi dirinya. Itu hanya akan membuatnya kepayahan. Aktivis infiradi itu sebetulnya mengalami gangguan penyakit baik secara mental maupun fisik. Secara mental, maknawiyahnya kacau. Secara fisik, dia kehilangan pemahaman tentang abjadiyah dakwahnya, sehingga dakwah yang dilakukannya acak kadul, tidak terarah dan personal, jauh dari manhaj dakwah yang sudah ditentukan. Sahabat soleh dan soleha rahimakumullah, kader yang infiradi sesungguhnya terserang penyakit lahir dan batin. Secara batin berupa sindrom mental dakwah, dan secara lahir memunculkan sindrom amal dakwah. Dengan demikian, dakwah infiradi adalah komorbid dakwah. Komorbid dakwah itu sangat berbahaya karena menjadi penghambat bagi kemajuan dakwah. Hal ini terjadi karena ada yang suka berperan sebagai figur one man show dan asyik kemasyuk dengan permainannya sendiri. Sahabat soleh dan soleha rahimakumullah, kita cukupkan dahulu. InsyaAllah kita lanjutkan dalam episode yang akan datang. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.